Informasi lain pemirsa, setelah penetapan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sepekan lalu, kini giliran KPK memeriksa seorang direktur di PLN. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan PLN. Meskipun tidak ada di jadwal pemeriksaan, namun KPK meminta keterangan Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN Mustaki Syamsuddin selama hampir 13 jam. Usai pemeriksaan, Mustaki keluar gedung KPK pada Senin larut malam tanpa menjelaskan detail materi pemeriksaan, apakah ada keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi gardu induk PLN dengan tersangka Dahlan Iskan atau tidak, hingga kini belum terkonfirmasi. Meminta keterangan aja. Oh gitu, terkait apa dong Pak? Biar nggak simpang siur lah Pak, dikit Pak. Apa Pak? Udahlah saya. Terpidana kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Olahraga Hambalang Anas Urbaningrum meminta untuk dipindahkan ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Pemindahan terkait keputusan sidang kasasi yang menghukum Anas 14 tahun penjara. Saat ini Anas masih mendekam di rumah tahanan KPK, padahal menurut pengacara Anas, Firman Wijaya, KPK telah menerima salinan putusan kasasi. Artinya Anas seharusnya menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin dan bukan di rutan lagi. Namun Anas batal dipindahkan. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang diterbitkan 8 Juni lalu, hukuman Anas diperberat dari 8 tahun menjadi 14 tahun penjara, denda 5 miliar rupiah, dan wajib membayar uang pengganti 57 miliar rupiah, serta hak politiknya dicabut. Anas terbukti korupsi dalam proyek Hambalang sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang. Polri mengajukan 3 nama Jenderal Bintang 2 untuk menjadi calon pimpinan KPK. Ketiganya diklaim memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang reserse. Polri mengajukan 2 nama perwira aktif dan 1 purnawirawan untuk maju sebagai calon pimpinan KPK. Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Carlian mengatakan, ketiga nama yang diajukan merupakan putra terbaik Polri. Ketiganya mengajukan diri sebagai calon pimpinan atas keinginan pribadi. Harus mengalahkan kepentingan Polri. Akan diajukan 3 nama, yaitu 1 Irjen Yojemende dari sekarang Kapolda Papua, kedua adalah Irjen Sahrul Mamat sekarang di Menkumham, dan 1 lagi Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Nah, 3 nama ini adalah merupakan pakar-pakar reserse, di mana pakar reserse itu ya tentu saja ini rekam jejak di bidang, yang penting komitmen dan konsisten serta konsekuennya serta mental yang dipunyainya. Jadi tidak usah diragukan. Tim penjaringan Golkar dari kubu Ical dan kubu Agung Laksono melakukan pertemuan untuk membahas kembali 4 poin yang sebelumnya menjadi kesepakatan pada islah terbatas. Pertemuan dihadiri oleh wakil dari masing-masing kubu. Tim penjaringan calon kepala daerah dari Partai Golongan Karya melaksanakan pertemuan perdana sejak pukul 7 malam tadi di Hotel Sultan Jakarta. Pertemuan dihadiri 3 orang dari kubu Abu Rizal Bakri dan 4 orang dari kubu Agung Laksono untuk menyepakati poin-poin yang diajukan sebelumnya. Sedangkan poin keempat tentang penandatanganan tidak dibahas Selasa kemarin. Namun tim penjaringan kubu Agung optimistis KPU akan mengikuti surat Kemenkumham dan menggunakan tanda tangan Agung Laksono sebagai ketua umum. Pertama, setuju untuk mengedepankan partai. Yang kedua, kita setuju untuk membentuk jaringan pilkada, tim pilkada dari kedua belah pihak di seluruh daerah sampai tingkat kabupaten. Dan yang ketiga, kita membuat agar menyusun suatu kriteria calon dan persyaratan-persyaratan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau sudah nanti sampai pada tanggal 26 di poin 4, maka yang diakui oleh KPU itulah yang menandatangani. Nah, kalau kita bicara yang sekarang diakui oleh KPU